Ini harganya cukup worth it sih sebenarnya 2014. Tapi gimana nih kondisinya nih? Katanya sih masih serba C. Coba kita cek aja ya. Sampai ketinggalan nih teman-teman yang tertarik dengan Jazz. Di depan kita ada Honda Jazz RS 2016 automatic transmission. Sejuta umat nih yang dicari-cari ya. Ini ada Toyota Avanza yang tipe G 1300 cc tahun 2018 manual transmission. Agak jarang nih di balai lelang sekarang ini, agak susah nyarinya nih yang ada di depan kita. Oke, ini ada Mercedes-Benz C200 tahun 2016 automatic transmission. Pastinya odometernya udah megang kuncinya, jadi gua nggak bisa ngelihat secara keseluruhan ya, tapi ada indikasi sih ini udah bekas di repair dan di repaint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue, guys. Oke, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di balai lelang Highbit nih, guys. Balai lelang ini terbilang cukup baru ya, dan teman-teman bisa langsung cek di deskripsi untuk informasi jadwal lelang dan juga informasi balai lelang Highbit lebih lengkap lagi di deskripsi video gue ini. Oke teman-teman, ada unit-unit apa aja dan harganya berapa aja nih. Jadi teman-teman langsung aja cek video Douzo21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Nah ini nih guys, nih ada Mobilio inceran juga nih, banyak beberapa di Douzo21 ditanyain ya. Coba kita screening aja nih. Di depan kita nih ada Honda Mobilio tipe E 2014 nih automatic transmission. Sayang aja warnanya ini masuknya ke merah metalik atau marun ya. Cuman ini warna yang agak kurang disukain sebenarnya. Odometernya ini ada di 84 ribuan dengan kondisi pajak mati di bulan 5 2020. Wow, lumayan ya. Dan ini di open di harga 85 juta rupiah. Ini harganya cukup worth it sih sebenarnya 2014. Tapi gimana nih kondisinya nih? Katanya sih masih serba C. Coba kita cek aja ya. Nah ini, wah kalau kita lihat langsung mendekati ini langsung sudah kusam semua, jadi harus butuh di body repair. Ini headlamp sudah mengusam lah kalau gue bilang, tapi fog lamp sih masih oke ya. Terus ada beberapa yang kondisi bekas nabrak juga di bagian depan, baret-baret kasar, nggak presisi juga nih di bagian bempernya. Ini sebenarnya udah harus di repair body. Velg sih masih OEM tahun 2014 seperti ini nih, single tone ya. Kondisi bannya kurang lebih ya sekitar 30%-an. Nah ini kita lihat nih udah kusam banget nih. Nggak ketutup ya, ini kena hujan nggak ketutup, kebuka nggak, coba kita cek. Oke, kekunci. Kita lihat aja interiornya langsung dari sini. Nah di bagian interior head unit masih bawaan dari Hondanya. Setirnya sih sudah agak kelihatan tipis tapi masih cukup oke, karena masih 84 ribuan odometer, agak sedikit kotor di joknya, tapi ya ini butuh di salon lagi. Ini nih nggak tahu nih, kayaknya kena hujan jok yang sebelah kiri ya. Ini udah turun harga sih, kemarin di open di 100 jutaan nih kalau nggak salah. Oke, kita langsung ngarah lagi ke belakang nih. Sebenarnya akan bakal jadi rebutan ya, karena 85 juta Mobilio lagi dicari nih. Ini kalau menurut gua sih kusamnya ya kurang apik aja ya. Tuh, ini juga udah pernah di repaint nih di bagian sini. Ini ada beberapa yang bekas di repaint lagi. Ya, apa adanya lah kondisinya. Oke, ini kalau menurut gue sih masih terbilang cukup worth it. Kalau memang misalnya karena gue nggak megang kuncinya, tapi tadi gue nanya beberapa orang yang sudah ngecek, mesin sih masih oke. Ya, di bagian interior sama di bagian window sebelah kiri ya, atau kaca sebelah kiri itu motornya yang agak lemah. Nah, ini katanya semuanya masih normal. Di depan kita nih ada Honda Mobilio tipe E automatic transmission 2014. Mobilio generasi yang awal-awal ya. Ini di open cuma 85 juta rupiah. Yang tertarik nih buruan teman-teman langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, kita mengarah ke sebelahnya ada Honda Jazz RS. Nah ini adalah Honda Jazz RS 2016 automatic transmission dengan odometernya udah di 139 ribuan 2016 ya, agak lumayan cukup sering dipakai ini kayaknya. Pajak mati di bulan Desember 2022. Ini katanya masih di grade B, di open di harga 180 juta rupiah. Ini harganya lumayan masih cukup oke sih ya, 180 juta tahun 2016. Memang harga Jazz nih lagi agak tinggi termasuk harga Freed, cuman nggak apa-apa, kita coba kelilingin aja. Nah ini adalah Jazz 2016 tipe RS. Kondisi velg sudah two tone color dengan kondisi bannya nih kurang lebih sekitar 40-50%. Headlamp sudah Pro-G dan multi reflektor, ada DRL juga di bagian bawahnya. Lalu nut-nutnya masih cukup presisi, cuman udah ada bekas repaint nih guys. Nah ini ada beberapa baret-baret pemakaian, juga ada terindikasi bekas repaint di bagian bodinya. Terus ini bodi masih kaleng ya, warnanya juga warna favorit, warna abu-abu gelap. Ada beberapa penyok-penyok nitik juga, tapi wajar ya, ini masih cukup lumrah lah.
Nah ini pas lagi dibuka, kita langsung cek di bagian interior. Door trimnya masih keren banget nih. Ini baunya juga masih oke, nggak ada bau-bau apek ya. Tapi agak sedikit kusam aja nih di bagian jok. Wajar, sering pakai. Odometer udah di atas 100 ribuan, jadi setirnya udah agak kusam. Cruise control pastinya ada ya, dan mode steering wheel. Head unit juga sudah besar seperti itu. Automatic transmission, kondisinya masih grade B. Tapi di bagian interiornya sih kalau menurut gue ya, ini kondisinya ya cukup lah, masih terawat. Tapi tinggal butuh di salon-salon lagi. Lanjut di bagian sisi belakang ini masih kondisi apik ya, backdoor juga masih oke. Ya ada indikasi bekas cat ya, ini cukup wajar sih kalau menurut gua ya. Kita sedikit buka. Nah, ini ada sealant yang sudah bekas di repair karena dicat ulang sih sebenarnya. Nah tapi aman ya, bagian tulangannya nih aman sih, jadi belum pernah ada indikasi bekas nabrak laka berat nih. Tuh, welding spotnya juga masih normal semua. Ini juga masih aman tuh ya, kunciannya, grease-nya juga masih ada. Lalu di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini juga masih cukup presisi sih. Ya, ada lecet-lecet pemakaian wajar lah. Ini udah pernah dipoles juga sih sebenarnya, jadi dipoles lagi makin kinclong lagi nih. Ini kalau teman-teman estimasinya masuk, ini masih cukup apik lah di balai lelang. Oke, jangan sampai ketinggalan nih teman-teman yang tertarik dengan Jazz. Di depan kita ada Honda Jazz RS 2016 Automatic Transmission. Dengan sudah kita kelilingin ya, kalau kondisinya sih menurut gue masih cukup apik nih. Di open di harga 180 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Lanjut mobil sejuta umat nih yang dicari-cari ya. Ini ada Toyota Avanza yang tipe G 1300 cc tahun 2018 manual transmission. Odometer udah di 115 ribuan kurang lebih. Pajak mati di bulan 2 2023. Ini katanya juga masih di grade P. Di open lumayan nih guys, di 140 juta rupiah tahun 2018, tapi udah barong ya. Kita langsung coba screening aja. Nah ini kalau kita cek di bagian headlampnya sih agak-agak sedikit mengusam ya. Grill masih cukup oke, headlamp agak mengusam, fog lampnya juga sudah mengusam yang sebelah kanan. Velg masih OEM dari bawaan Avanza dengan kondisi ban kurang lebih 30%. Banyak water spotting ya di bodi-bodinya. Terus ini agak sedikit ngangkat nih. Nah gue curiga, nih jujur sih gue nggak megang kunci ya, tapi kalau gue ngeliat sih ini kayak ngangkat nih guys, cupnya. Cuman nggak kebuka ya. Nah ini teman-teman masih cek dulu nih guys. Sayang gue nggak megang kuncinya, jadi gue nggak bisa ngelihat secara keseluruhan ya. Tapi ada indikasi sih ini udah bekas di repair dan di repaint. Kita cek. Yang bodi masih kaleng di bagian fender. Nah, jadi ini udah dipasang peredam. Nah ini ada bekas cat ya. Jadi ada yang pernah di spet juga nih di bagian bodinya. Kita cek di bagian interiornya nih agak sedikit gelap ya. Ini masih bawaan pabrikan ya semuanya. Dari trimnya, joknya, terus juga di bagian head unitnya masih double din bawaan pabrikan. Plafon sih cukup-cukup aja sih kalau menurut gua. Nah, setir memang agak menipis, wajar sudah 100 ribuan up ya kilometernya. Tapi kondisi interior sih masih terasa cukup sih kalau menurut gua ya. Dengan kondisi mobil tahun 2018 masih cukup oke lah. Oke, di belakangnya ada spoiler, wiper juga masih cukup lah kalau menurut gua. Stop lamp masih cukup baik, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Nah, cuman cat di bagian backdoor nih terkesan udah agak kusam. Di beberapa catnya nih ada beberapa yang kusam, cuman ini kayaknya kotor dan harus dicuci poles lagi nih. Udah kelihatan oke. Ini kalau kita lihat ya nih udah ada bekas cat ya. Jadi ada yang bekas di repaint. Cuman kalau dilihat secara mendetail sih, ini kondisinya sih ya masih cukup-cukup aja sih kalau menurut gua. Nah, ini aja sih yang sayang gue nggak bisa lihat dalamnya. Cuman sesuai dengan grade ya. Di sini kalau misalnya teman-teman lihat interiornya B. Ya tadi kan kita lihat ya cukup baik. Eksteriornya C ya. Cukup-cukup aja mesin terkategori C. Nggak ada catatan lainnya. Jadi kalau menurut gue teman-teman langsung aja screening sendiri kalau tertarik dan estimasinya masuk sama unit ini. Ini adalah Toyota Avanza G 1300 cc manual transmission tahun 2018. Udah kita kelilingin di open di harga 140 juta rupiah. Kalau estimasinya teman-teman masuk, buruan nih jangan sampai ketinggalan, langsung datang ke balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini guys. Oke teman-teman, di depan kita nih ada mobil yang terbilang cukup premium ya. Nah kita langsung coba screening aja. Ini ada Mercedes-Benz C200 tahun 2016 automatic transmission. Pastinya odometernya udah di 108 ribuan. Ini katanya grade-nya masih B nih guys. Di sini pajak mati di bulan 4 2022. Nah ini kita langsung coba screening aja. Di open di harga 470 juta rupiah. Kita singkat aja. Nah ini ada Mercedes-Benz C200 tahun 2016. Headlampnya sudah full Pro-G dan DRL. Terus juga ada alis LED-nya ya, dengan kondisi warna hitam, velgnya AMG seperti ini, dengan kondisi ban kurang lebih ya 30%-an.
Ini kalau kita lihat sih nut-nutnya masih cukup presisi ya. Nah ini kayaknya masih kaleng bodinya nih guys. Terus kondisinya nut-nutnya juga masih cukup presisi. Bannya nih ringnya ring 19 nih guys. Dengan kondisi ban yang belakang ya 275/30, agak tipis banget ya. Lalu kita langsung di belakangnya sudah ada ductile karbon seperti ini dan juga ada spoiler di bagian atasnya. Stop lamp sih masih oke ya. Terus untuk di bagian sisi sebelah kiri juga masih kondisi oke ya. 2016 ini 470 juta rupiah. Gimana yuk kita coba intip di bagian dalamnya seperti apa. Nah ini ya guys, di bagian dalamnya sudah full elektrik ya. Di bagian tengah tuh cukup lega banget untuk kompartemennya. Terus ini udah bener-bener nyaman banget di bagian dalam. Joknya premium leather. Terus kita cek lagi untuk di bagian setir masih cukup oke. Head unitnya tuh teman-teman bisa lihat ya, udah ada entertain di bagian depannya. TV-nya agak cukup besar. Dashboard masih oke. Interior masih terkategori cukup apik nih guys. Oke, ya kalau teman-teman tertarik nih, di depan kita ada Mercedes-Benz C200 2016 automatic transmission, sudah kita kelilingin. Ini masih kondisi grade cukup baik ya kalau menurut gua. Ini di open di harga 470 juta. Kalau emang teman-teman estimasinya masuk, langsung aja cek di balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini guys. Ini dia nih mobil yang juga termasuk mobil agak laku ya di Indonesia. Ini adalah Suzuki XL7 Beta guys, 2021 automatic transmission. Odometernya masih 26 ribuan, wajar ya, masih 2021 soalnya. Grade-nya katanya masih B, nanti kita akan kelilingin dulu. Pajak mati di bulan Januari 2023. Di open di harga 190 juta rupiah. Ini harganya masih cukup worth it ya, tahun 2021 tipe Beta. Coba kita langsung coba cek warna putih dengan kondisi headlamp yang pasti masih bening. Terus grill ini sudah di cat nih warna hitam nih. Fog lamp masih oke. Velg juga sudah dicat dengan kondisi warna gunmetal sebenarnya, tapi agak ngarah ke hijau jadinya. Kondisi ban tahun 2021 tapi masih cukup lah, masih 50-60%. Nah ini juga nih di bagian spionnya juga di stiker warna hitam seperti ini, dan kotor kondisinya nih, jadi butuh dicuci dan dipoles lagi. Sudah keyless ya, keren banget. Kalau ini kondisi masih cukup presisi, kayaknya belum ada laka, belum ada banjir nih guys. Oke, di bagian interiornya head unit sudah gede banget ya, monitor double din, terus sudah ada mode di steering wheel, automatic transmission, joknya juga masih oke, trimnya termasuk door trim. Nah, di bagian plafon juga masih oke, interior masih cukup baik nih guys. Bagian atas roof rail masih oke, sisa-sisanya sih butuh dicuci lagi nih guys. Nah kita cek di kondisi belakang, sudah defogger nih untuk yang tipe Beta, ada 2 titik sensor parkir, spoilernya tapi nggak ada ya. Dan ini stop lamp masih oke, wiper juga masih oke. Sisi bagian sebelah kirinya nih ada sedikit lecet ya. Nah ini butuh di repaint aja dan di repair sedikit nih, kayaknya bekas nyundul belakang sebelah kiri. Ini butuh dipoles lagi sih. Nut-nutnya sih masih cukup presisi ya, sampai ininya juga di stiker loh guys untuk handle pintunya. Nah ini nih buat temen-temen nih, kalau emang tertarik, di depan kita nih ada Suzuki XL7 yang memang lagi laku-lakunya, yang tipe Beta automatic transmission. Sudah kita kelilingin tadi. Kalau emang teman-teman estimasinya masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Di open di harga 190 juta rupiah, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Nah, agak jarang nih di balai lelang sekarang ini, agak susah nyarinya nih yang ada di depan kita. Oke, langsung aja. Di depan kita nih ada Isuzu MU-X 2500 cc STD atau standar 2016 nih guys, automatic transmission pastinya. Odometer udah di 150 ribuan dengan kondisi pajak mati di bulan 6 2022. Ini katanya masih grade B, warna putih, dan di open di harga 247.500.000 rupiah. Seperti apa kondisinya kita coba kelilingin aja ya. Secara global warna putih masih cukup apik kalau dicuci dan dipoles lagi. Headlamp sudah mengandalkan juga ada Pro-G dan multi reflektor, ada DRL di bagian bawah. Fog lamp juga masih cukup, grill juga masih terbilang oke ya. Lalu nut-nutnya sih masih terbilang cukup presisi. Nah, oh ini udah ada bekas repaint ya. Jadi di bagian body-bodinya ya ada yang bekas repaint juga. Tapi kalau untuk nut masih presisi guys. Nah kita sedikit cek di bagian interior. Untuk bagian joknya, trimnya masih oke ya, walaupun ada yang sedikit pecah-pecah. Terus head unit sudah monitor double din, plafon sih masih oke, masih cukup. MU-X ini masuknya ke 7-seater ya, tapi di belakang kalau misalnya nggak dipakai ini bisa lega banget. Tapi interior masih oke banget nih guys. Nah jadi kayak sebenarnya emang di row ketiga nih agak sedikit sempit sebenarnya. Jadi yang dimanfaatkan di row kedua, sama mirip-mirip kayak Fortuner lah. Terus di belakangnya seperti ini nih, kondisinya udah ada 4 titik sensor parkir, stop lamp masih oke, yang pasti sudah defogger, spoiler wiper masih oke.
Suzuki MU-X ya, ini turbo intercooler. Terus di sebelah kirinya ini juga agak sedikit belang ya. Ini belang karena kotor, ini mesti dicuci poles lagi. Kayaknya nggak pernah ada X-lak ke X banjir. Velg masih bawaan Isuzu-nya dengan kondisi ban ya kurang lebih 30-40%. Kotornya kotor banget ya. Ini kayaknya X operasional PT juga, tapi kita langsung cek grade-nya. Ini masih grade B semua katanya nih. Eksterior B, interior B, mesin juga terkategori B guys. Nah ini teman-teman langsung aja cek nih, harganya sih di 200 jutaan. Oke, kalau emang teman-teman tertarik nih, langsung datang aja ke sini. Di depan kita nih ada Isuzu MU-X nih, jarang ada ya. Ini 2500 cc STD tahun 2016, automatic transmission. Udah kita kelilingin dan ini di open di harga 247.500.000. Kalau memang estimasinya teman-teman masuk, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke teman-teman, jadi sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Haibit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang Haibit lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Douzo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.